Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan thayyiban wa taufiqan lima yuhibbuhu wa yardah min sadidil aqwal wa sholihil a'mal. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi faqqaha liman arada bihi khairan fid din. Walhamdulillahilladzi rafa'a manazilal ulama'i fawqal alamin. Amma ba'du. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan taufik dan rahmatnya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang sehingga kita dapat berjumpa kembali di dalam kajian ilmiah yang diadakan di Pondok Pesantren Islam Muharrikun Najah, Klaten. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan memulai kitab yang kedua. Setelah kita kemarin menghatamkan satu kitab, yaitu kitab Manhajun Yaumiyun li Thalibil Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Insyaallah hari ini kita akan memulai kajian kitab kita yang berjudul Al-Adabu Unwanus Sa'adah karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Utsman Sindi, atau biasa kita kenal dengan Syekh Shalih Sindi hafidhullah. Beliau penulis adalah salah satu dosen di Universitas Islam Madinah. Beliau juga merupakan salah satu pengajar di Masjid Nabawi, dan majelis-majelis beliau sangatlah banyak. Ada yang membahas tentang akidah, ada tentang adab, dan berbagai disiplin ilmu yang lain yang banyak diikuti oleh para mahasiswa. Mudah-mudahan ikhwan-ikhwan sekalian yang ingin melanjutkan studinya di kota Madinah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalani thalabul ilmi di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, judul kitab kita kali ini yaitu Al-Adabu Unwanus Sa'adah. Apa itu al-adab? Al-adab biasa kita kenal di Indonesia itu adab, yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya akhlak atau budi pekerti. Unwanus Sa'adah sebagai lambang as-sa'adah, kebahagiaan. Artinya gimana? Ketika kita ingin mencapai sebuah kebahagiaan, maka beradablah. Ketika engkau ingin mencapai tingkat bahagia, maka jagalah akhlakmu, perbaikilah budi pekertimu. Apalagi kita sebagai santri, apalagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan sama-sama membaca kitab ini dan sama-sama belajar agar kedepannya kita lebih mempunyai akhlak yang baik, adab yang sopan santun yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW contohkan dalam kehidupan baginda sehari-hari. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluquhal Qur'an." Sesungguhnya Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahil azizil wahhab ar-rahimit tawwab
ahmaduhu ala taradufil alaihi wa husni balaihi wa usalli wa usallimu ala khatimi anbiyaihi wa sahwati awliyaihi wa ala alihi wa ala ali baitihi tahirin wa ala ashabihil muntakhabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tentunya mu'alif memulai kitabnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kebiasaan para salafus saleh ketika mereka memulai karya tulis mereka, memulai khutbah mereka, maka yang pertama kali diucapkan adalah syukur dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Kemudian muallif al-muallif hafizahullah berdoa untuk siapa saja yang membaca kitab ini agar senantiasa Allah berikan akhlak yang baik. Karena sesungguhnya yang memberikan petunjuk agar kita selalu berakhlak yang baik adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyuha illa anta. Dan hanya Allah lah juga yang menghilangkan sifat-sifat akhlak-akhlak yang buruk dari diri kita. Maka dengan doa ini dapat ikhwan-ikhwan semua amalkan setelah sholat. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyuha la yasrifu anna illa anta. Amma ba'du fa innal hadisa fi hadhil awraqi an mabna karim wa ma'na azim mamduhin bi kulli lisan mutazayyinin bihi fi kulli makan. Sesungguhnya yang akan kita bicarakan dalam kitab ini, dalam hamparan kertas-kertas ini adalah merupakan hal-hal yang terpuji, memiliki makna-makna yang agung dan memiliki arti-arti yang terpuji di dalam lisan setiap hambanya. Mutazayyinin bihi fi kulli makan, yang akan menjadi perhiasan di setiap tempat, yaitu adab. Wa baqin dzikruhu ala marril azman, dan akan selalu kekal bagaimanapun zaman yang akan ada, dari zaman dulu hingga nanti yang akan datang. Pembahasan tentang adab adalah hal yang sangat penting. Innahul adab, itulah adab atau akhlak. Di'amatul albab wa hilyatul ahsab, sebagai hal yang patut dibanggakan. Wal wasilatu ila kulli fadilah, merupakan sebuah jalan bagi kita untuk mencapai sebuah kemuliaan. Wadzari'atu ila kulli syariah, dan merupakan rambu-rambu bagi kita dalam menjalani syariat Islam. Jami'atul mahamidi wal fadli wan nahi an kulli qabihin wa jahlin. Sesungguhnya adanya adab, adanya akhlak itu merupakan sebagai suatu stimulus bagi kita untuk selalu berbuat yang baik dan melarang kita untuk berbuat yang jelek. Kemudian muallif hafizahullah melanjutkan dengan pembagian adab atau pembagian akhlak menjadi 3 hal. Anwaul adab. Al-adabu salah satu anwa. Sesungguhnya dalam beradab itu dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, adabun ma'allahi ta'ala, adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adabun ma'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wa adabun ma'al khalqi, adab kita terhadap sesama makhluk, tentunya sesama manusia, dengan kawan, dengan tetangga, dengan sahabat dan lain sebagainya, tempat kita di mana bersosialisasi. Amal adab ma'allahi subhanahu fa innahu iqa'u kulli ma yaqrabu ilaihi jalla wa ala minal a'malid dhahirah
wal batinah ala muqtadut ta'zim wal ijlali wal haya. Adapun penjelasan tentang poin yang pertama yaitu adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu bagaimana beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala amalan ibadah, amalan syariat dengan dohir maupun batin, dengan selalu mengagungkan asma Allah, selalu mengedepankan tauhid dan menjauhi hal-hal yang bersifat kesyirikan. Fahuwa kamalu tauhid walubut tahqiq wat tafrid. Itulah kalau kita sudah benar-benar menjalani ibadah kita hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencapai derajat lengkapnya tauhid kita, sempurnanya tauhid kita. Amal adabu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ilzamun nafsi bitibaihi fi kulli daqiqin wa jalil, yaitu mencoba atau berikhtiar untuk selalu menjalankan keseharian kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani hidup-hidupnya dalam keseharian. Wa adamut taqaddum baina yaday sunnatihi sallallahu alaihi wasallam biqaulin au fi'lin au ra'yin au hawa, dan tidak membuat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, entah itu dari perkataan beliau, dari amalan beliau, dari pendapat beliau. Kadang ada orang yang berpendapat, ini loh pendapat saya paling baik, pendapat saya lebih baik. Tapi kalau sampai pendapat itu menyelisihi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, itu namanya tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Yang kurang lebih artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupkan ajaran Islam yang telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya barang siapa yang mencoba memberikan syariat baru setelah adanya turun ayat ini, maka dia merupakan atau menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala belum menyempurnakan ajaran Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu hal yang sangat buruk. Nah, poin yang terakhir yaitu amal adab ma'al khalqi. Nah, ini yang akan banyak kita bahas dalam kitab ini, yaitu adab kita terhadap sesama muslim, terhadap non muslim juga terhadap yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Fa innahu mu'amalatuhum bimakarimil akhlaq wa mahasinis syam wa inzaluhum manazilahum ala ma yaliku bihim, yaitu bagaimana kita bisa bersikap yang baik dengan sesama kita. Tentunya berbeda ketika kita bersosialisasi, bermasyarakat dengan orang yang lebih tua dengan orang yang sepantaran. Tentu berbeda. Bagaimana kita berbicara dengan guru dan berbicara dengan kawan. Tentunya ada hal yang berbeda. Sehingga tidak bisa kita samaratakan. Seperti itu ikhwan sekalian. Innahu kama qalu al-ittisafu bil akhlaqil jamilah wal ihtirazu amma yuqabiluha min safasifil umur, yaitu tentang adab terhadap sesama masyarakat, bagaimana kita mencoba untuk mempunyai sifat yang baik, akhlak yang terpuji, dan menjauhi hal-hal yang kebalikannya. Kalaulah masyarakat itu suka warga yang murah senyum, berarti tidak suka yang suka cemberut. Kalaulah masyarakat suka dengan warga yang jujur, berarti tidak suka dengan yang suka bohong dan lain sebagainya, yang harus kita jaga terutama sebagai seorang penuntut ilmu. Wa in syi'ta faqul huwa istimalu ma yuhmadu qaulan aw fi'lan, atau boleh juga kita artikan bagaimana kita berusaha untuk berakhlak terpuji baik dalam segi perkataan maupun perbuatan, wastinabu ma yu'abu bihi, dan menghindari hal-hal yang membuatnya menjadi jelek. Tentunya kita sering melihat dalam masyarakat tidak semuanya berkata-kata dengan baik. Ada yang berkata-kata kotor,
Nah, kita harus hindari seperti itu, karena itu bukanlah adab yang diajarkan oleh Islam. Tentunya kalau kita sebagai orang yang berpegang teguh dengan Islam, ya harus berusaha untuk selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Islam tersendiri. Wa hadzal naw' huwa mihwarul hadis fi hadhil uraiqat. Nah, inilah pembahasan yang nomor 3 ini tentang bersosialisasi dalam masyarakat yang akan menjadi pokok utama pembahasan dalam kitab ini. Wa hadhil adab al-karimah as-samiyah mustamiddah min jihatain. Insyaallah adab-adab yang akan dibahas di dalam kitab ini sumbernya ada 2 hal. Yang pertama minas syar'il hanif, yaitu dari syariat, tentunya dari Quranul Karim dan juga dari sunnah nabawiyah, juga dari qaul-qaul sahabi dan tabi'i dan salafus saleh. Dan yang kedua wa aidan minal uruf, yaitu dari adat, karena di setiap tempat tentunya punya adat masing-masing yang harus dijunjung, yang harus dihormati, apalagi bagi sebagian para pendatang tidak serta-merta kemudian datang seenaknya sendiri, tidak. Ada hal-hal yang harus dikondisikan dalam satu tempat, sehingga tidak bisa kita semaunya sendiri ketika datang ke sebuah tempat. Wa ma tawaddu'a 'alaihin nas fi mujtama'iha minal mahasin wal makarim, dan apa-apa yang sudah masyarakat anggap itu ini baik, ini buruk. Wa mastalahu 'alaihi minal mawadi'at wal hay'at al jamilah ar-ra'iqah, dan apa-apa yang sudah masyarakat itu jalani sebagai sebuah kebiasaan. Walaupun itu tidak ada mungkin di Al-Quran maupun di hadis, tapi masyarakat sudah tahu kalau orang itu bersikap seperti ini berarti dia sopan. Kalau orang itu bersikap seperti ini berarti dia kurang sopan, dan lain sebagainya. Mimma tastahsinuhu al-uqul wa taqabbalahu al-fitr. Tentunya hal-hal tadi yang menyangkut tentang adab tapi tidak berdasarkan hadis maupun Quran, yang hanya berdasarkan adat yang ada di masyarakat, harus merupakan hal-hal yang logis atau yang masuk akal. Jadi kalau ada adat kok dia itu nggak masuk akal, contohnya menyembelih kerbau kemudian diberikan ke laut, itu tidak masuk akal. Untuk apa gitu kan? Lebih baik disembelih dimakan, itu baru masuk akal. Jadi tentunya hal-hal yang tidak masuk akal juga kita tolak di sini. Wal adabus syar'iyyah fil jumlah tatarawahu bainama yajibul akhdhu bihi wa ma yustahabbu tahalli bihi wa yaqbuhu tarkahu. Nah, tentunya tentang akhlak-akhlak atau budi pekerti yang kita jelaskan di kitab ini ada 2. Yang pertama hal-hal yang wajib bagi seorang muslim untuk menjaganya. Contohnya untuk hormat kepada orang tua, kemudian hormat kepada guru. Ada juga yang sifatnya istihbab atau dianjurkan tapi tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa. Contohnya memberikan kepada orang yang kurang mampu. Nah, kalau kita memang belum mampu berarti kita tidak masuk ke derajat wajib, seperti itu. Wala syakka anal mar'a idza akhadha nafsahu bi istimali hadhil adab wa rawadhaha 'alal qiyami bi muqtadaha hatta sharat lahu kal 'adah ar-rasihah faqad hassana dunyah wa hassana uqbah. Sungguh tidak diragukan lagi kalau seorang muslim, seorang yang benar-benar mau untuk menjaga adab-adab yang diajarkan oleh agama kita ini, maka dia akan benar-benar menjalankan syariat sehingga mungkin pertamanya dia merasa terpaksa, lama-lama terbiasa sehingga menjadi kebiasaan, padahal ini kemudian dihitung sebagai ibadah. Artinya apa? Hal yang berkaitan dengan adab ini ketika kita bisa menjaganya, kita bisa menyebarkannya dalam kebaikan, insya Allah dunia kita akan beres. Tidak mungkin orang itu benci pada orang yang berakhlak yang baik, tidak ada. Tidak akan ada musuhnya orang yang beradab yang baik. Tidak akan ada orang yang dendam orang yang mempunyai budi pekerti yang baik. Itu di dunianya. Di akhiratnya pun insya Allah akan lebih mulia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Segala apapun yang kita lakukan di dunia ini, kecil besar, yang sekecil biji zarah saja, biji jagung, itu akan ditimbang, ada balasannya. Maka sebesar biji zarah pun kita berakhlak mulia, beradab mulia, insya Allah Allah akan membalasnya dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita cukupkan pada kajian yang pertama ini untuk muqaddimah dalam kitab Al-Adabu Unwanus Sa'adah ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan adab dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan rahmatnya sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami syariat-syariat agama Islam, menjalankan amalan-amalan soleh, dan senantiasa saling nasihat dan menasihati dalam kesabaran dan dalam ketakwaan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan solihan wa rizqan thayyiban wa taufiqan lima yuhibbu wa yardah min sadidil aqwal wa shalihil a'mal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.